Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Anissa, NIM 19042129. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi pertemuan 12, yaitu mengenai rekreasi intervening dan rekreasi moderasi yang diaplikasikan menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu rekreasi intervening. Contoh kasusnya itu, dosen ingin meneliti sebuah jurnal dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Motivasi serta Dampak bagi Kinerja Guru di SMA Negeri 1 Kota A. Adapun hipotesisnya yang diuji adalah yang pertama itu ada pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap motivasi. Nah, yang kedua ada pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja dan motivasi terhadap kinerja guru, serta pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja melalui motivasi terhadap kinerja guru. Lalu, langkah-langkahnya dalam menyelesaikan rekreasi intervening ini atau analisis jalur ini, yang pertama itu kan masukkan data yang akan diuji, disusun secara berurutan seperti gambar berikut ini. Lalu langkah yang kedua, klik variabel view, isikan kolom-kolom yang tersedia sebagaimana petunjuk di bawah ini, yaitu ada kolom nama diisikan dengan X1, X2, Y, dan Z. Lalu kolom label tabel untuk gaya kepemimpinan. Lalu yang C, kolom lainnya diabaikan karena sudah otomatis menyesuaikan data yang dipakai. Lalu, yang ketiga, klik data view, kemudian isikan data sesuai nama variabel penelitian, seperti gambar berikut ini. Lalu, yang keempat, jika data sudah benar, maka selanjutnya klik menu analis regressions linear. Seperti gambar ini, maka muncullah kotak dialog linear regression. Selanjutnya, klik gaya kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja X2. Masukkan ke kotak independence, kemudian klik motivasi Y pada kotak dependen. Seperti gambar berikut ini. Yang keenam, jika sudah benar, maka klik OK dan muncul output SPSS regresi model yang pertama. Seperti gambar berikut ini. Lalu, langkah selanjutnya, yang ketujuh, untuk regresi model 2, caranya sama, yaitu tinggal klik menu Analyze Regressions Linear, muncul kotak dialog Linear Regressions, kemudian klik Reset. Selanjutnya, klik gaya kepemimpinan X1, lingkungan kerja X2, dan motivasi Y pada kotak-kotak independen, kemudian klik kerja guru pada Z pada kotak independen, seperti gambar berikut ini. Lalu yang ke-8 terakhir adalah klik OK, maka akan keluar output SPSS regresi model 2, seperti gambar ini. Inilah hasil dari kasus tersebut, dan ini hasil akhirnya. Lalu yang kedua, kita masuk ke model regresi moderasi. Nah, contoh kasusnya yaitu seseorang akan menguji apakah benar resiliensi menjadi moderator dampak stresor terhadap depresi. Resiliensi adalah gaya seseorang untuk bangkit kembali setelah terpuruk. Stresor dioperasikan sebagai akumulasi kejadian-kejadian menekan yang dialami individu dalam periode tertentu, seperti kematian orang terdekat, kesulitan keuangan, bermasalah dengan teman, dan lain sebagainya. Depresi adalah gangguan mental yang ditandai oleh berbagai simptom psikologi seperti putus asa, hilangnya nafsu makan, tidak bisa tidur, dan lain sebagainya. Lalu
Hipotesis yang diajukan adalah resiliensi menjadi moderator hubungan antara stresor dan depresi, atau bisa juga dikatakan dalam konsep regresi, resiliensi memoderator dampak stresor terhadap peningkatan depresi. Bisa juga lebih detail, stresor pada individu yang memiliki resiliensi rendah akan mengakibatkan atau meningkatnya depresi individu dan sebaliknya. Nah, stresor ini yang dialami individu tidak mengakibatkan atau meningkatkan depresi. Semuanya intinya sama, bahwa peranan stresor terhadap depresi tergantung pada resiliensi individu. Nah, adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan regresi moderasi molekul space ini adalah: yang pertama itu kita menyiapkan data. Siapkan data yang dianalisis dalam SPSS seperti gambar di bawah ini yang menunjukkan contoh datanya. Lalu yang kedua, kita membuat variabel produk. Kita akan membuat variabel baru namanya produk yang merupakan perkalian antara variabel independen, dalam hal ini stresor, dan moderator, dalam hal ini resiliensi. Caranya, klik transform complete, lalu tuliskan produk pada target variabel. Buatlah persamaan matematik untuk menghitung perkaitan antara stresor dan resiliensi, terlihat pada gambar 2. Stresor resiliensi tersebut. Nah, yang ketiga, menganalisis melalui regresi. Sekarang kita akan menganalisisnya melalui regresi. Regresi yang kita terapkan adalah regresi berjenjang, sehingga langkah yang dilakukan secara bertahap dalam memasukkan prediktor dalam regresi. Karena jumlah prediktornya ada 3, termasuk produk, maka tahap regresi akan kita lakukan dalam 3 tahap. Yang pertama itu klik analyze regressions, masukkan depresi pada kotak dependen dan stresor pada kotak independen. Lalu tekan kotak next, lalu masukkan resiliensi ke kotak independen. Tekan kotak next, lalu masukkan produk ke kotak independen. Tekan kotak statistik, lalu pilih P-square change seperti gambar 3. Setelah itu, kita akan tertampil seperti ini. Dalam membaca output, kita melihat pada 2 tabel, yaitu gambar 4 yang menjelaskan model summary dan gambar 5 yaitu confidence, seperti gambar berikut ini. Nah, pada gambar 4 terlihat ada 3 jenis model, yaitu model pertama hingga yang ketiga, sesuai dengan prediktor yang masuk pada regresi. Ketika model 1 yang benar stresor saja, sumbangan prediktor itu sebesar 27,1%. Lihat pada R square. Nah, nilai F sebesar 6,69 ini artinya stresor dapat memprediksi depresi secara signifikan. Model 2 resiliensi sudah memasuki lapangan regresi. Rupanya resiliensi juga mampu memprediksi depresi dengan baik. Buktinya sumbangan efektif dari 27,1% menjadi 56,9%. Nah, sumbangan ini cukup signifikan yang terlihat pada F change, yaitu 11.746. Yang signifikan model 3. Setelah di lapangan regresi ada stresor dan resiliensi produk. Lalu masukkan ke dalamnya. Rupanya produk juga tidak kalah dengan sebelumnya. Ia mampu memprediksi depresi dengan baik. Juga buktinya sumbangan efektif dan dari S1 dari 51,87% menjadi 8% menjadi 73,6%. Yang artinya produk memberikan andil sebesar 21,1%. Nah, lalu pada gambar 5 ini menunjukkan bahwa prediksi masing-masing prediktor
Kita fokuskan pada model 3 karena model ini di dalamnya termuat semua prediktor. Dari tabel kita ketahui bahwa persamaan regresi yang dapat diketahui yaitu Y sama dengan 1852 ditambah 1947 dikali 1 ditambah 0,742 dikali 2 lalu dikurang 0,257 dikali 1 kali 2. X1 adalah stresor dan X2 adalah resiliensi. Sekian pada video ini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.